Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Kalia Putri, mahasiswa semester 4 Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknik dengan NIM 2306040034. Di kesempatan kali ini saya ingin membuka sesi tanya jawab dari video saya sebelumnya yang mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Analisis Pola Angin Muson di Kabupaten Alor dengan transformasi Fourier. Langsung saja kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Di sini saya penyangga pertama akan bertanya apa alasan yang melatar belakangi Anda sehingga memilih kasus analisis pola angin muson sebagai judul proposal Anda. Selanjutnya pertanyaan kedua dari saya, apa saja variabel utama yang digunakan dalam penelitian ini dan bagaimana hubungan antara variabel tersebut? Pertanyaan selanjutnya, apa manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini? Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Langsung saja saya jawab pertanyaan pertama dari Saudari Herlinda yang menanyakan alasan saya memilih kasus ini sebagai judul dari penelitian saya. Nah, alasan saya memilih kasus analisis pola angin muson di Kabupaten Alor dengan transformasi Fourier sebagai judul dari proposal penelitian saya karena angin muson itu sangat berpengaruh terhadap musim, cuaca, dan juga aktivitas masyarakat di Kabupaten Alor yang merupakan wilayah kepulauan. Perubahan angin muson berdampak langsung pada pertanian, perikanan, dan juga keselamatan transportasi laut di daerah ini. Namun, pemahaman ilmiah tentang pola periodik angin muson di Kabupaten Alor masih terbatas, sehingga dengan menggunakan metode transformasi Fourier, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi siklus musiman angin secara kuantitatif. Sehingga menurut saya kasus ini relevan dan bermanfaat langsung untuk masyarakat di Kabupaten Alor. Pertanyaan kedua dari Saudari Lani yang menanyakan apa saja variabel yang digunakan dan hubungan antar variabelnya itu seperti apa. Nah, variabel yang saya gunakan dalam penelitian ini ada 3, yaitu variabel bebas, yaitu data arah dan juga kecepatan angin. Kemudian variabel antara itu hasil transformasi Fourier atau phase Fourier transform, dan yang ketiga adalah variabel terikat, yaitu pola periodik angin muson dan juga frekuensi dominan. Jadi hubungan antar ketiga variabel utama ini, yang pertama itu variabel bebas, yaitu data angin di mana adalah arah dan juga kecepatan angin sebagai variabel bebas yang dianalisis dengan transformasi Fourier, yaitu variabel utama. Nah, kemudian hasilnya ini adalah berupa frekuensi dominan. Kemudian frekuensi dominan ini menjadi dasar untuk menentukan pola periodik angin muson sebagai variabel terikat. Nah, dengan demikian, hubungan antar variabel membentuk alur analisis dari data mentah hingga interpretasi pola musiman angin muson di Kabupaten Alor. Pertanyaan terakhir dari Saudari Alda yang menanyakan manfaat teoritis dan juga manfaat praktis dari penelitian ini. Nah, secara teoritis hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian ilmiah tentang struktur periodik angin muson di wilayah tropis, terutama di wilayah Indonesia Timur yang masih relatif kurang terjelajahi secara ilmiah. Yang kedua, menunjukkan bagaimana pendekatan spektral yang dapat diterapkan untuk menganalisis fenomena atmosfer secara kuantitatif sebagai alternatif dari metode statistik konvensional. Yang ketiga, menjadi dasar konseptual untuk membangun model prediktif terhadap fenomena angin muson berdasarkan frekuensi dominan yang ditemukan. Di luar aspek teoritis, penelitian ini juga membawa manfaat nyata dan juga aplikatif bagi masyarakat dan pemangku kebijakan di Kabupaten Alor dan sekitarnya. Beberapa manfaat praktis yang dapat diperoleh adalah yang pertama, mitigasi risiko bencana cuaca.
Nah, dengan memahami siklus periodik angin muson, instansi seperti BMKG dan juga BPBD dapat lebih proaktif dalam menyusun strategi mitigasi terhadap angin kencang, badai laut, atau gelombang tinggi yang sering terjadi di wilayah kepulauan. Yang kedua adalah perencanaan sektor pertanian dan perikanan. Pengetahuan tentang waktu terjadinya pola angin muson dapat digunakan untuk menentukan masa tanam dan panen yang lebih tepat, serta menyesuaikan aktivitas nelayan dengan kondisi angin yang aman. Yang ketiga adalah keselamatan transportasi laut. Nah, informasi tentang frekuensi dan periode angin dominan bisa digunakan untuk meningkatkan keselamatan jalur pelayaran lokal, terutama kapal rakyat atau kapal logistik yang sering beroperasi antar pulau. Dan yang terakhir adalah dukungan perencanaan wilayah berbasis iklim, yang dimana pemerintah daerah dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bagian dari perencanaan tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam berbasis potensi dan risiko iklim. Sekian video sesi tanya jawab dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.